aja ibu-ibu ya, nanti saya rekam seperti biasa, nanti saya share juga untuk rekamannya gitu ya. Oke, ini adalah pertemuan kelima ya. Nanti di pertemuan, jadi saya ada sebenarnya ini 5 dan 6, tapi 6 saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena 6 nanti akan ada penugasan untuk nanti dipresentasikan di pekan depan. Begitu ya. Suara saya jelas dengar. Oke, ya. Materi hari ini adalah tentang pemasaran sosial dan jasa layanan kesehatan. Nah, ini adalah hal yang ibu-ibu pasti sering lakukan gitu ya, sering sering kerjakan. Tapi nanti kita akan bedakan untuk pemasaran sosial yang dimaksud di sini itu seperti apa, gitu ya. Bisa jadi memang setiap hari ibu-ibu melakukan yang namanya pemasaran sosial. Ya. Jadi nanti ibu-ibu melakukan pemasaran sosial itu berkesinambungan gitu ya, dari mulai promosi kesehatan gitu ya. Tapi mungkin tidak ada spill produk yang di perkenalkan gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk pemasaran sosial yang nanti akan kita bahas di sini adalah nanti ada produknya gitu ya. Apa sih produk ini, pemasaran sosialnya jenisnya apa gitu ya. Nanti kita juga akan membedakan pemasaran pemasaran yang produk pemasaran gitu ya, tapi yang sebenarnya produk ini tidak membutuhkan pemasaran sosial. Gitu. Ya, nah ini adalah pemasaran jasa sosial itu adalah strategi untuk mengubah perilaku gitu ya. Jadi poinnya adalah strategi untuk mengubah perilaku dan dia mengkombinasikan antara unsur-unsur pendekatan tradisional untuk mengubah sosial gitu ya, aksi sosial gitu ya dalam rangka mengubah perilaku juga gitu ya. Contoh mudah yang ibu-ibu mungkin sering sekali mengedukasi sama masyarakat diantaranya adalah ibu-ibu misalkan kampanye cuci tangan gitu ya. Kalau dari salah satu produk eh, yang depannya L gitu ya, kampanye cuci tangan itu eh, sangat sering digaungkan gitu ya, pakai produk tersebut gitu ya. Itu adalah salah satu pemasaran sosial yang dilakukan oleh eh, produk sabun L tadi gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya pemasaran sosial di sini tidak ada bedanya dengan pemasaran yang komersil gitu ya. Sebenarnya secara eksplisit gitu ya, dia adalah pemasaran yang memang komersial gitu. Ada satu sel produknya, tapi di situ ada pesan-pesan untuk mengubah perilaku. Seperti definisi yang tadi, pemasaran sosial gitu ya, ada kata-kata strategi untuk mengubah perilaku gitu ya. Ya strateginya tadi kan dengan cuci tangan, walaupun pakai produk yang depannya L tadi gitu ya, atau N ya, L atau N. Nah, pemasaran sosial pada dasarnya itu orientasinya adalah konsumen. Jadi bukan hanya, jadi konsumen adalah sasaran pokok yang merupakan tolak ukur untuk kegiatan dan nanti ada hasilnya gitu ya. Dan diharapkan berhasil untuk merubah suatu perilaku. Nah, pemasaran sosial yang dilakukan gitu ya, itu sebenarnya ada perbedaannya antara pemasaran sosial dan juga pemasaran komersil ya. Untuk produk sosial itu biasanya adalah produk yang mudah didapatkan. Dia tidak rumit untuk didapatkan gitu ya. Kayak apa? Oralit ya, itu tidak mudah, tidak rumit untuk didapatkan, mudah sekali untuk didapatkan. Nah, ada juga gitu ya produk-produk yang memang eh, mudah gitu ya untuk didapatkan, tapi sebenarnya dia pemasarannya komersil gitu ya, seperti minuman-minuman soft drink itu kan mudah ya didapatkan, tapi pada dasarnya pemasarannya komersil. Yang kedua, produk sosial itu seringkali adalah produk-produk yang kontroversi. Jadi produk-produk yang ya cuma di mata teman-teman gitu ya, seperti kemarin kita belajar soal branding,
ya pada saat kita menyebutkan minuman air mineral ya yang akan keluar di mulut kita adalah merek A gitu ya. Itu adalah sebenarnya secara pemasaran sosial oke gitu ya, harus minum sekian gelas satu hari. Tapi memang dia ada bergabungnya juga dengan pemasaran komersil ya. Nah, kalau untuk eh, pemasaran sosial itu tidak cepat untuk dirasakan secara benefit atau secara keuntungan, ya. Beda sama dia pemasaran komersil, dia akan mudah gitu ya mencacah hitung berapa sih benefit dari suatu produk pada saat dia laku gitu ya, atau pada saat dia memang dicari sama masyarakat di luar sana. Selanjutnya, saluran distribusi untuk produk sosial itu lebih sulit dikontrol karena biasanya menyangkut banyak pihak gitu ya. Yang namanya sosial gitu ya, eh, agak sulit untuk dicacah hitung gitu ya. Beda sama secara komersil produknya keluar berapa. Terus kalau misalkan dia sudah produknya keluar berapa gitu ya, itu bisa dihitung berapa sih benefit yang perusahaan secara komersial itu dapatkan. Beda sama kita secara sosial, kita mengkampanyekan terkait oralit gitu ya, cari cairan gula garam gitu ya. Ya kan bisa bikin sendiri gitu ya di rumah dengan produk-produk yang tidak bermerek sekalipun. Nah, itu agak sulit untuk mengkontrol tentang saluran distribusinya. Selanjutnya, konsumen pada umumnya tidak mampu atau rawan terhadap penyakit gitu ya. Jadi untuk pemasaran sosial ini lebih mudah pada konsumen-konsumen yang memang dia rawan terhadap penyakit gitu ya, atau berpendidikan yang rendah gitu ya. Itu adalah yang terkait dengan eh, pemasaran sosial gitu ya, perbedaan dengan pemasaran yang jenisnya komersial. Nah, selanjutnya pemasaran sosial itu kalau untuk secara distribusi gitu ya, itu berhubungan hanya langsung dengan produsen, produk, dan juga konsumen gitu ya. Goalsnya tadi kita balik lagi adanya perubahan perilaku agar semua itu lebih baik atau perilakunya itu lebih baik. Kalau misalkan pemasaran komersil nanti di antara produsen dan produk itu ada distributor gitu ya, yang memang di sini nih letaknya ya, di sini ada yang namanya distributor gitu ya. Tapi kalau pemasaran sosial siapa ya? Nggak ada gitu. Jadi dia memang dari mulai produsen dia biasanya akan langsung ke konsumen. Jadinya untuk rantai sampai ke konsumen itu lebih cepat gitu ya untuk pemasaran sosial. Nah, selanjutnya eh, adalah pemasaran dalam bidang kebidanan gitu ya. Kalau yang ibu-ibu selama ini geluti gitu ya, kalau di PMB ada beberapa hmm, kayak promosi kesehatan gitu ya di bidang sosial yang memang biasa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, pemasaran sosial di sini diartikan adalah komoditi tertentu untuk pelayanan. Misalkan ide atau gagasan yang mengaitkan antara kebutuhan dan juga minat masyarakat. Contohnya apa gitu ya? Eh, kalau kita bicara kebutuhan gitu, misalkan bayi baru lahir untuk pemasaran sosialnya, kita perlu untuk mengedukasi pada Ibu Nifas gitu, kita perlu mengedukasi tentang pentingnya ASI gitu ya, pentingnya memberikan ASI eksklusif, atau di awal kita pentingnya inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif juga gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari pemasaran sosial gitu ya, yang merupakan kebutuhan di masyarakat. Atau pada Ibu Nifas di produk tertentu, kalau kita bicara soal produk KB gitu ya, itu ada unsur pemasaran sosialnya di situ, yaitu perilaku untuk menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Ada pemasaran sosialnya di situ. Nah, sasaran khusus dalam pemasaran jasa asuhan kebidanan itu kita bisa klasifikasikan pastinya dari mulai ibu hamil, bersalin, nifas, bayi balita, calon pengantin, pasangan usia subur, wanita menopause sampai dan lanjut usia. Ibu hamil, bersalin, nifas gitu ya, sudah jelas ya, promosi kesehatan atau pemasaran sosial di situ sangat banyak sekali gitu ya. Mulai dari ibu hamil harus suntik TT gitu ya. Lalu nanti uh,
ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita, mulai dari imunisasi, itu adalah salah satu bentuk pemasaran sosial ya. Jangan dipikir imunisasi yang mahal-mahal dalam tanda kutip ya, imunisasi wajibnya saja dulu gitu ya. Lalu calon pengantin mesti diedukasi terkait eh, pentingnya screening kesehatan gitu ya, pemeriksaan laboratorium, lalu untuk pemeriksaan suntik tetanus toxoid gitu ya, itu sangat penting. Untuk pasangan usia subur yang edukasi dalam masalah sosial, tentunya yang paling utama adalah penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu, kita juga bisa mengedukasi mereka tentang pentingnya soal pentingnya screening misalkan yang murah gitu ya, IVA test gitu ya, atau pap smear gitu ya. Itu adalah sasaran khusus untuk pemasaran sosial dalam bidang kesehatan. Selanjutnya wanita masa menopause dan juga lanjut usia bisa diedukasi banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya kita bicara edukasi wanita menopause dengan beberapa gangguan, misalkan dia mengalami panas gitu ya pada saat tidur atau insomnia gitu ya, kita bisa melakukan pemasaran sosial di bidang kebidanan dengan terapi-terapi non farmakologis gitu ya, yang kita bisa edukasi ke mereka tentang pemasaran sosial dalam bidang kebidanan. Nah, selanjutnya ini adalah uh, usaha jasa pelayanan kebidanan. Nah, jasa pelayanan kebidanan ini sesuai dengan siklusnya, itu wanita atau ibu hamil juga bayinya gitu ya, diberikan mengikuti pendidikan kebidanan yang telah diakui oleh negara. Nah, usaha jasa pelayanan kebidanan oleh bidan ini boleh dilakukan untuk jasa pelayanan kebidanannya merupakan promosi jasa gitu ya. Apa saja sih layanannya gitu ya, sesuai sama undang-undang yang memang sudah berlaku. Nah, promosi jasa ini adalah salah satu upaya untuk mempromosikan kebidanan pada masyarakat atau klien yang membutuhkan asuhan ibu bidan. Ya, nah pelayanan asuhan kebidanan ini terintegrasi dari mulai pelayanan kesehatan, dari mulai prenatal gitu ya, sampai nanti dia masa premenopause ya. Nah, selama ini sebenarnya pelayanan kebidanan ini bergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan tempat bu bidan praktek ya. Kemajuan ekonomi juga merupakan parameter yang amat penting dalam pelayanan kebidanan. Jadi, usaha layanan atau usaha jasa pelayanan kebidanan yang ibu bidan bisa additional atau bisa tambahkan, mungkin ada terapi hipnobirthing gitu ya, atau nanti terapi moms and baby spa dan lain-lain, itu tergantung parameternya pada juga sosial ekonomi masyarakat gitu ya. Kalau misalkan pada sosial ekonomi yang menengah ke bawah atau di bawah gitu ya, akan sangat sulit kita menambahkan jasa layanan kebidanan komplementer tadi gitu ya. Beda kalau misalkan kita banyak pasien yang menengah ke atas gitu, saat kita tawarkan, Bu, bayinya nanti dipijat ya, Bu, pada saat masa tertentu, bayinya nanti kita buat swimming ya, Bu, ya, kita renangkan gitu ya untuk bayi. Nah, itu mereka akan appreciate gitu ya. Atau pada saat ibu nya melahirkan gitu ya, kita tambah, Bu, ini ada tambahan fotografi misalkan. Nah, karena memang secara ekonomi mereka bagus gitu ya, oh, oke, Bu Bidan, siap Bu Bidan gitu ya. Tapi pada saat nanti mereka berpikir untuk menambah 50 atau 100 ribu, ya mereka tidak mau gitu ya. Apalagi mungkin pada pasien-pasien yang memang full mengandalkan BPJS gitu ya, dan tidak mau menambah jasa layanannya gitu ya, karena memang tidak 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 semua tempat dia welcome untuk penambahan tempat jasa gitu ya, untuk penambahan BPJS. Bahkan vitamin sekalipun pasien suka, kok saya udah pakai BPJS tapi nambah gitu ya, sedangkan plafon BPJS kita tahu semua gitu ya, 650 kalau nggak salah ya, jadi segitu, dan belum mungkin nanti akan dipotong dengan satelit si BPJS-nya. Jadi otomatis masyarakat pada masa ada sosial ekonomi tertentu, dia akan menolak pelayanan komplementer yang mungkin nanti akan kita berikan begitu. Nah, selanjutnya ini adalah parameter kemajuan sosial ekonomi ya, yang dalam pemasaran sosial ini sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah tentang perbaikan status gizi ibu dan bayi. Nah, di masyarakat kita tidak semua ya mau
ya mau, saya rasa mau gitu ya. Tapi secara kemampuan ekonominya mereka tidak bisa. Misalkan saja pada ibu hamil yang anemia gitu ya. Ibu hamil anemia tidak bisa sebenarnya kalau hanya mengandalkan tablet penambah darah saja ya. Mereka sangat memerlukan asupan protein dan menurut riset yang cukup membantu atau sangat membantu dalam asupan protein yang dibutuhkan sama si ibu itu adalah daging merah gitu ya atau protein hewaninya daging merah. Dia butuh sekitar 80 sampai 100 gram satu hari gitu ya untuk si ibunya dapat memperbaiki kondisi hemoglobinnya. Tapi kalau kita balik lagi berapa harga daging merah yang harus mereka konsumsi, mereka lebih baik memberikan hal tersebut sama anak pertama atau kedua mereka gitu ya misalkan. Nah, otomatis pemasaran sosial yang kita kasih tahu ke mereka, Bu, sehari 80 sampai 100 gram ya, nggak bisa juga gitu ya. Sulit untuk eh, apa ya? Sulit untuk mewujudkannya gitu ya. Beda kalau misalkan ada program dari pemerintah, si ibu-ibu dengan anemia ini diberikan paketan daging merah gitu ya, itu akan lebih mudah lagi. Selanjutnya, cakupan pertolongan kesehatan oleh bidan, ini juga parameternya gitu ya, untuk sosial ekonomi. Lalu penurunan angka kematian ibu dan melahirkan, yang pastinya ya, mindsetnya adalah pemasaran kita si ibu tadi ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Lalu menurunnya angka kematian neonatus, ya itu parameternya. Jadi kalau misalkan memang tadi pemasaran sosialnya sudah berjalan dan sudah baik, itu menurunkan angka kematian neonatus. Selanjutnya cakupan penanganan risiko tinggi ya pada ibu hamil dengan oke pemeriksaan atau screening pada saat dia antenatal otomatis akan terrecord gitu ya pada ibu-ibu yang resiko tinggi, dia akan cepat untuk mendapatkan layanan rujukan. Jadi karena dari awal sudah dibicarakan bagaimana mekanisme rujukannya sehingga ibu-ibu dengan cakupan penanganan resiko tinggi ini cepat gitu ya untuk mendapatkan pertolongan sehingga menurunkan tadi angka kematian. Lalu peningkatan cakupan pemeriksaan antenatal ya, mungkin kalau teman-teman di Pulau Jawa lebih mudah ya untuk ke pasiennya, jadi harus periksa sekian kali gitu ya. Tapi di luar-luar Pulau Jawa ya yang dengan uh, sulit gitu ya untuk keterpaparan ke tenaga kesehatan, ya mereka ya seadanya saja gitu ya. Bahkan bisa jadi pada saat trimester pertama tidak sama sekali meriksa gitu ya ke tenaga kesehatan. Jadi jangankan kita mengharapkan mereka idealnya harus antenatal dengan 10T atau mereka melakukan triple eliminasi sesuai dengan rujukan. Mungkin kalau teman-teman masih di Cianjur gitu ya, mudah sekali atau di Pandeglang ya, uh, mudah sekali untuk menerapkan. Ayo Ibu silahkan untuk melakukan triple eliminasi gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah ini cukup sulit gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah karakteristik promosi jasa dan pelayanan kesehatan ya. Untuk jasa sosial pelayanan kesehatan itu bersifat sukarela ya, tidak memaksa klien untuk menggunakan layanan ditawarkan gitu ya. Misalkan seperti tadi ya, ayo Bu periksa lab gitu ya, harus nih. Kalau ibunya merasa baik-baik saja, terkadang udahlah nanti aja Bu Bidan di trimester ketiga gitu ya. Padahal ya harusnya perlu gitu ya screening HB misalkan. Selanjutnya kontak secara personal ya dalam pemasaran sosial itu untuk pelayanan kesehatan nakes itu harus melakukan kontak secara personal dengan klien. Dengan pendekatan apa? Kalau di daerah-daerah kita pastinya pakai pendekatan sosial budaya gitu ya. Selanjutnya berpacu dengan waktu. Nah, pelayanan kesehatan ini harus diberikan dengan segera gitu ya. Jadi pasien terus kita bujuk lah ya supaya tadi promosi jasa pelayanan sosial yang kita tawarkan ke pasien mereka mau melaksanakan ya, baik tadi terapi komplementer gitu ya ataupun terapi non farmakologis yang memang sudah kita kasih tahu ke si pasiennya. Selanjutnya sensitif ya, terutama dalam hal
Jadi karakteristik pelayanan sosial ini sensitif gitu dalam beberapa hal pribadi itu sensitif sehingga seringkali si pasiennya tuh enggan ya untuk melakukan pemeriksaan. Misalkan pada saat trimester ketiga gitu ya kita harus melakukan pemeriksaan vulva vagina misalkan kita temukan ada sesuatu pasiennya enggan gitu ya untuk periksa ke laboratorium atau setelah kita rujuk ke SPOG gitu ya karena memang karakteristik promosi pelayanan kesehatan ini sensitif ya. Jadi kalau kita mungkin melihat suatu kejanggalan, misalkan ada kelenjar Bartolini dan lain sebagainya gitu ya di vulva vagina mereka, tapi kan mereka nggak ngerasa terganggu sehingga ya udahlah nanti aja nunggu melahirkan gitu ya. Ya balik lagi karena ini adalah merupakan pemasaran sosial yang kita lakukan sama masyarakat, jadinya oh ya udahlah gitu ya. Kita juga nggak bisa memaksa mereka tanpa inform consent pastinya gitu ya. Nah, eh ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial ya. Pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan ya. Jadi kadang tuh kita merasa pasien ini perlu gitu, tapi pasien itu nggak kepengen melakukan hal tersebut sehingga ya udah akhirnya lewat aja gitu ya. Lalu produk, ya apa produk yang kita tawarkan sama mereka, lalu transaksi, pertukaran dan juga pasar. Nah, pasar ini merupakan hal yang sensitif gitu ya. Balik lagi tadi ke kondisi ekonominya si masyarakat. Kalau misalkan memang mereka merasa belum perlu ya udah gitu, itu akan lewat begitu saja. Nah, ini ya konsumer promotion. Oh, nah sebentar. Nih, ini adalah komponen pemasaran gitu ya. Ada konsumen, lalu price gitu ya. Sama sebenarnya sama konsumen yang untuk yang pemasaran yang komersil ya, lalu kita promosi. Nah, masalahnya di sini adalah promosi dalam hal pemasaran jasa sosial itu eh, tidak ada alokasi anggaran khusus. Beda sama promosi atau iklan pada produk-produk komersil gitu ya. Mereka ada tuh anggaran khusus gitu ya, bakar duitnya lah gitu ya, bakar uangnya yang memang dilaksanakan oleh si produsen gitu ya untuk membuat barang dan jasa mereka laku gitu ya. Lalu ada produk dan juga pastinya ada place atau tempat. Place atau tempat di sini tergantung ya, nanti ada kendala geografis yang dihadapi dalam pemasaran sosial. Misalkan keterjangkauan ke fasilitas kesehatan sudah kita sarankan untuk dirujuk misalkan. Tapi memang sulit gitu ya, jauh, membutuhkan biaya yang banyak gitu ya. Mungkin BPJS-nya ditanggung, tapi kan transportasi dari lokasi daerah tempat mereka tinggal ke rumah sakit tipe C atau mungkin tipe B itu kan sulit ya. Jadi akhirnya pada saat kita mempromosikan sesuatu pemasaran sosial ke masyarakat, aduh nggak bisa mereka laksanakan gitu ya. Place ini adalah salah satu komponen pemasaran sosial yang cukup sensitif gitu ya. Balik lagi tadi, sudah tahu, oke gratis kok, tapi kan saya mesti nyebrang gitu ya, nyebrang pulau itu butuh uang yang lumayan. Belum kalau keluarga saya ada yang mesti stay tinggal untuk temenai saya di sana gitu ya. Kalau di rumah sakitnya tidak ada dormitory yang gratis, ya mereka akan berat untuk membiayai kehidupan mereka gitu ya saat mereka di tempat rujukan. Nah, makanya hal ini sangat penting untuk difikirkan. Selanjutnya, ini adalah peranan pemasaran dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi sebenarnya pemasaran kesehatan harusnya menciptakan diferensiasi produk gitu ya, pembeda antara produk itu dan produk lainnya. Tapi balik lagi karena tidak ada eh, dana khusus untuk distribusi atau untuk iklannya ya akan sulit gitu ya. Selanjutnya manajemen kualitas pelayanan. Nah, saya rasa pada tenaga kesehatan yang memang sudah kompeten gitu ya, pada tenaga kesehatan yang sangat profesional, kita tidak usah lagi meragukan yang namanya manajemen kualitas pelayanan gitu, karena pastinya sudah oke lah ya. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas. Nah, tenaga kesehatan ini dituntut untuk memperluas wawasan keilmuannya gitu ya. Makanya kenapa ibu-ibu bidan yang cantik-cantik di depan saya ini mesti kuliah lagi gitu ya. Karena memang nanti saat efeknya akan pada kualitas pelayanan atau produktivitas yang tadi saya katakan. Jadi keterampilan teknis yang ibu-ibu bidan ini eh, harus punya atau harus miliki, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Ya. Nah, komponen pemasaran dan pelayanan kebidanan itu kita bisa tepat pemasarannya ya.
macam-macam ya, bisa dari rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin gitu ya, praktek mandiri bidan atau TPMB, lalu sasarannya mulai siklus hidup gitu ya. Nah, promosi pelayanan kebidaanannya bisa pendekatan sosial langsung atau tidak langsung, lalu promosi lingkungan masyarakat dan juga penyuluhan ya. Penyuluhan adalah salah satu contoh pemasaran sosial juga. Nah, kalau sekarang karena sosial media juga sudah mulai gencar, promosi melalui jejaring sosial ini juga sangat diperlukan atau bisa dilaksanakan begitu. Lalu ini adalah langkah dalam eh, pemasaran sosial ya. Jadi kita harus punya yang namanya rencana strategi. Ibu-ibu mau bidang apa nih? Gitu ya ke si pasiennya, lalu tempatnya di mana, memilih saluran materi. Jadi benar-benar kita kalau mau penyuluhan menyiapkan materi secara khusus, penyampaian pesan, pengembangan pesan dan juga uji coba serta pelaksanaan kegiatan. Nah, eh, kalau misalkan memang kita nyamannya di sosial media ya nggak apa-apa, tapi template atau saluran materi yang kita punya itu harus sikap profesional, bukan hanya tulisan aja gitu ya, tapi juga bisa di-adopt dengan gambar-gambar. Nah, selanjutnya ini adalah komponen promosi untuk pelayanan kesehatan, ada atau tidaknya klien, ada atau tidaknya kompetisi, ya kompetitor, ada jaringan atau tidak. Jaringan ini diperlukan ya. Eh, Tempat atau place-nya bisa berupa klinik, pelayanan di puskesmas atau tempat rujukan gitu ya. Perusahaan asuransi sekalipun ini adalah salah satu jaringan untuk pelayanan jasa sosial juga. Lalu klinik gitu ya, kita dalam mengolah klinik diperlukan juga pertimbangan mencakup kekuatan merek, proses pelayanan atau SOP-nya, keunggulan kompetitif dan juga tarif layanan yang kita nanti uh, keluarkan untuk pasien ya. Nah, selanjutnya ini adalah perencanaan bisnis untuk pelayanan kebidanan ya untuk sosial. Yang pertama tadi kita tentukan dulu ya strategi pelayanan kebidanannya ya. Balik lagi tidak berorientasi pada uang gitu ya. Karena memang bukan produk secara khusus, kita bukan distributor khusus yang memang untuk promosi sosial. Selanjutnya tadi karena definisinya adalah merubah pola pikir dan merubah perilaku pastinya gitu ya. Jadi kita selain merubah pola pikir, pengetahuan sikap dan perilaku, kita juga melakukan kolaborasi dan juga rujukan saat memang nanti diperlukan. Nah, lalu selanjutnya sesuai dengan ruang lingkup praktik dan disiplin ilmu ibu-ibu bidan ya, jangan lebih dari itu. Jadi kalau misalkan memang ya wewenang kita apa gitu ya, jangan tiba-tiba kita bicara soal eh, wanita usia subur yang dia menderita sakit jantung, itu bukan bukan wewenang kita. Jadi masalah sosial kita bukan bukan di situ nanti ranahnya. Nah, ini adalah saya memberikan ilustrasi tentang contoh-contoh produk yang kalau dalam hal ini membutuhkan konsep pemasaran sosial ya. Jadi kalau tadi yang Bu Bida lakukan yang non komersil gitu ya, seperti penyuluhan kesehatan, tapi di sini adalah saya kasih contoh untuk contoh-contoh perusahaan yang memerlukan konsep pemasaran sosial. Misalkan di sini ya, ini di luar dari produk-produk yang sekarang sedang marak tidak dibeli ya, atau diboikot gitu ya. Karena emang contohnya ini gitu ya. Misalkan Anlin ya, kita sebut saja. Nah, ini ada eh, pemasaran sosial yang di sini gitu ya berlangsung. Jadi Anlin ini adalah perusahaan Fonterra Group yang merupakan produsen susu Anlin. Jadi si Fonterra Group ini, PT Fonterra Group ini merupakan eh, produsen susu Anlin. Nah, mereka itu melakukan pemasaran sosial yang melibatkan antara lain eh, pihak rehab medik di salah satu rumah sakit gitu ya. Jadi selain nanti ujungnya mereka memperkenalkan Arlin, tapi ada pemasaran sosial yang dilakukan sama mereka. Contohnya apa? Ada senam osteoporosis, lalu melakukan kampanye kesehatan, pendidikan pemeriksaan gratis gitu ya, pemeriksaan gratis untuk tulang pasien-pasien gitu ya. Jadi segi pemasaran sosialnya masuk nih di sini, yaitu senam osteoporosis sama pemeriksaan
kampanye kesehatan, pemeriksaan tulang gratis gitu ya. Tapi tetap ada kampanye komersilnya, yaitu si eh, produk susu tadi. Selanjutnya kalau kita bicara air mineral ya, ada merek tertentu yaitu Aqua misalkan ya. Nah, dia ada pemasaran sosial yang dilakukan sama merek Aqua ini, yaitu membeli produk Aqua berarti menyumbangkan Rp50 untuk pengadaan air bersih di daerah-daerah yang kekurangan air gitu ya. Itu adalah CSR-nya mereka. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa produk Aqua dalam pemasaran sosial itu juga memakai konsep pemasaran sosial gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang nih ya, ini adalah produk sabun gitu ya, yang digulirkan tentang promosi untuk mengajak pembiasaan mencuci tangan dengan sabun ya. Nah, untuk pemasaran sosialnya kan pembiasakan cuci tangan pakai apa gitu ya. Ya udah, berarti pakai produk yang ada di gambar ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perusahaan mie instan gitu ya. Nah, dia itu mengkampanyekan masalah sosialnya dari Sabang sampai Merauke, ini adalah kuliner Indonesia gitu ya. Karena sekarang untuk mie instan ini kan banyak sekali apa rasanya gitu ya. Ada yang soto Banjar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mengangkat kearifan lokal makanan gitu ya. Jadi melalui Indomie ini ingin dikatakan sebenarnya bahwa Indofood itu telah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia sebagai sebuah aset bangsa. Nah, iklan ini berkata bahwa masyarakat yang terlibat telah memberikan kontribusi yang penting dalam penyediaan pangan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Nah, penyediaan pangan bagi bangsa Indonesia yang dengan tagline-nya dari Sabang sampai Merauke adalah kuliner Indonesia, itu adalah salah satu contoh konsep sosial marketing atau pemasaran sosial yang dilakukan oleh merek atau perusahaan Indofood ini gitu ya. Jadi ini sudah tergambar ya ibu-ibu ya. Yang maksud dengan pemasaran sosial komersil, pemasaran sosial non komersil gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga produk yang sebenarnya produk itu sama sekali tidak bisa kita katakan bisa masuk di pemasaran sosial gitu ya. Contohnya apa? Contohnya rokok misalkan ya, atau handphone juga bisa. Contoh perusahaan yang tidak memerlukan konsep pemasaran sosial, contohnya adalah handphone dan juga rokok. Handphone udah nggak perlu lagi pemasaran sosial gitu ya, secara mengangkat apapun ya nggak bisa gitu ya, karena perusahaan ponsel ini hanya membangun konsep produk komersil dalam pemasarannya. Jadi perusahaan ini berfokus pada misalkan pengembangan fitur-fitur atau apalah gitu yang memang insight di handphone tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan rokok gitu ya. Biarpun mungkin ada beasiswa CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan rokok, tapi mereka tidak bisa tagline-kan pemasaran sosial dalam pemasaran komersil rokok tadi gitu ya. Karena memang rokok dalam hal ini tidak memerlukan konsep pemasaran sosial, melainkan konsepnya adalah penjualan dalam bidang komersil gitu ya. Tujuan mereka adalah sebenarnya menjual apa yang mereka hasilkan ya. Jadi tidak diinginkan sama pasar juga mereka sudah laku sebenarnya. Jadi nggak perlu melakukan promosi-promosi pemasaran sosial yang seperti produk-produk sebelumnya tadi gitu ya. Dan nggak bisa juga maksudnya gitu ya. Maksud untuk iseng merokok gitu ya, kan tidak mungkin juga kita punya tagline seperti itu untuk pemasaran sosial ya. Oke. Nah, pemasaran. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi ya. Ini masuk ke selanjutnya ya. Contoh aplikasi untuk bukan aplikasi dalam bentuk aplikasi yang di handphone ya maksudnya. Ini adalah contoh-contoh pemasaran dalam pelayanan kebidanan ya. Ibu-ibu bisa untuk pelaksanaan pemeriksaan hamil mulai dari senam hamil, perawatan payudara, massas, persiapan laktasi, em, bisa juga untuk pelayanan bersalin mulai dari mungkin hipnoterapinya gitu ya, mulai dari massage apa untuk bersalin gitu ya, pijat-pijat ibu bersalin ya. Atau ibu nifas bisa senam nifas, bisa pijat F-Lurage dan lain sebagainya gitu ya. Atau kalau misalkan nanti kita bicara mengulangi rasa nyeri, untuk masalah sosialnya bisa pakai aromaterapi misalkan gitu ya. Untuk pemeriksaan bayi, misalkan perawatan bayi, spa bayi gitu ya, baby gym gitu ya, baby gym brain dan lain sebagainya ya.
Lalu pelayanan pemeriksaan balita, penyuluhan kesehatan, bisa konseling KB, suntik, AKBK. Kan kalau pil itu sekarang banyak sekali ya eh, jenisnya gitu ya, membuat kulit sehat, mengurangi jerawat ya, merek-merek yang sekarang muncul begitu ya. Lalu untuk kontrasepsi AKDR juga kita misal bisa pada kelas sosial ekonomi yang baik gitu ya, yang memang mampu untuk beli alat kontrasepsi yang sangat kecil itu kan juga bisa ya, bisa ditawarkan gitu ke mereka. Jadi bukan hanya pakai yang harganya sekitar 100 sampai 150 gitu ya, tapi bisa pakai yang 400 sampai 600 ribu misalkan seperti itu ya. Ibu ini lebih kecil, lebih lentur dan lain sebagainya, tapi yang secara fungsi sebenarnya sama gitu ya. Nah, konsep yang lain pemasaran imunisasi dan ibu dan bayi gitu ya, imunisasi bayi misalkan tidak harus pakai yang biasa saja yang di stok oleh puskesmas, tapi ibu bisa pakai yang tidak menimbulkan demam misalkan, atau tambahannya ibu kalau ibu pakai yang merek tertentu untuk imunisasi, saya akan tambah pelayanan screening PKPSP misalkan seperti itu ya, sehingga nanti ibu bisa lebih komprehensif lagi mengetahui tumbuh kembang bayi ibu. Lalu kesehatan reproduksi remaja ya, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, misalkan ibu pakai kinesiotap gitu ya, kalau misalkan nyeri dismenor, misalkan seperti itu. Bisa. Lalu perawatan pasca keguguran itu juga bisa kita masukkan dalam contoh pemasaran sosial dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya produk yang lain ya, periksaan hamil tadi nifas itu juga bisa. Sebentar, sebenarnya ini saya reset lagi ya. Nah, ini eh, pelayanan senam hamil ya, payudara persiapan. Jadi sudah ya KB konseling, penyuluhan kesehatan secara khusus. Kan sekarang banyak ya yang buka kayak layanan kelas antenatal, bukan kelas antenatal ya, kelas ibu hamil gitu ya, mempelajari. Jadi dia pasangan gitu ya, couple mempelajari gimana sih cara merawat eh, bayi ya, mulai gimana cara memandikan, pijatnya gimana, cara menyendawakan, itu adalah merupakan konseling yang eh, produk jasa yang bisa kita tawarkan gitu ya sama masyarakat. Selanjutnya kita bisa berpikir juga tentang harga dan tarif dan juga tempat pemasarannya. Kalau untuk ibu bersalin kita bisa punya ide misalkan dengan VK kita gitu ya, untuk apa lakennya gitu ya kita pakai sesuai dengan warna favorit ibu gitu ya. Itu kan juga bisa, atau makanan yang kita pesankan ibu boleh deh all you can eat gitu ya, makannya misalnya, itu juga kan bisa kita konsepkan seperti itu untuk pembeda sih antara kita dan praktek kita dan praktek orang lain gitu ya. Ini promosi layanan kebidanan untuk pendekatan sosial masyarakat, promosi lingkungan masyarakat. Nah, ini sasarannya ya, seperti siklus kita ya, sesuai undang-undang untuk kewenangan kita. Nah, sebenarnya pelayanan kebidanan yang kita lakukan itu tidak hanya berfokus pada pasien ya, tapi juga memperhatikan keinginan dan permintaan si pasiennya, yang pastinya idealnya pastinya tidak menyimpang dari kewenangan pelayanan kebidanan yang memang seharusnya diberikan, dan juga menghasilkan kepuasan klien gitu ya. Karena biar bagaimanapun ibu bidan dalam promosi itu tetap harus mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Kebanyakan kita tidak akan iklan di radio atau iklan di TV untuk TPMB kita gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah materi untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan ibu-ibu. Oke, kalau tidak eh, kita akan diskusi dulu terkait tugas ya untuk materi ini. Kita cukupkan dulu ya.